Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, khususnya penggemar mata pelajaran matematika. Kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah berjumpa kembali di channel ini dalam rangka mempelajari mata pelajaran matematika, khususnya luas bidang sisi balok. Nah, anak-anakku, marilah kita pelajari bersama tentang luas bidang sisi balok. Jelasnya adalah ini bedah konsep luas bidang sisi balok. Artinya rumus luas bidang sisi balok itu dibangun atau dikonstruksi dari apa? Mengapa harus kita pelajari? Biar pengetahuan kita tidak verbal. Karena selama ini kita hanya tahu untuk menghitung luas bidang sisi balok, rumusnya 2 kali P kali L plus P kali T plus L kali T. Asal mula itu dari mana? Kali ini marilah kita bedah bersama konsep luas bidang sisi balok. Pertama yang harus kita ketahui, apa sih bangun ruang balok itu? Bangun ruang balok adalah bangun ruang yang dibangun dari 6 bidang sisi yang berupa bangun datar persegi panjang dan bidang sisi yang saling berhadapan berukuran sama. Artinya sisi yang saling berhadapan itu luasnya sama. Ada 6 bidang sisi. Jika ada 6 bidang sisi, berarti ada 3 pasang bidang sisi. Setiap pasang sisi yang saling berhadapan itu sama besar. Nah, langkah-langkah untuk membedah konsep luas bidang sisi balok, pertama, marilah kita menggambar jaring-jaring balok. Artinya kita dituntut harus menggambar jaring-jaring balok. Kemudian kita dituntut mengingat kembali rumus luas persegi panjang yang kita pelajari sejak kelas 3. Setelah itu kita turunkan rumus luas bidang sisi tersebut. Luas bidang sisi balok yang memiliki 6 bidang sisi itu. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita perhatikan bersama. Nah, jika ini diperhatikan, gambar ini adalah gambar jaring-jaring balok yang terdiri dari 6 bidang datar persegi panjang. Atau seperti yang tadi saya katakan 3 pasang bidang datar persegi panjang. Nah, jika dicermati ukuran dari setiap pasang, sama. Artinya begini lebih jelasnya,
Ini 6 bidang sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya sengaja dikasih warna yang berbeda. Ada warna kuning, ada hijau, ada ungu. Jika ini dirakit akan menjadi bangun ruang 3 dimensi yang disebut dengan balok. Bidang sisi yang berwarna kuning saling berhadapan dengan yang berwarna kuning ini yang di bawah, karena yang di bawah ini nanti akan menjadi tutup daripada balok, ini menjadi alasnya. Yang hijau menjadi tinggi, ada di sampingnya. Bukan hanya tingginya ini, yang hijau berhadapan dengan yang hijau. Yang ungu juga berhadapan dengan yang ungu. Jika kita teliti secara cermat, ini ukurannya sama antara kuning yang ini dengan yang ini. Misalkan ini A, B, C, D, E, F misalkan. Jadi bidang sisi A sama dengan bidang sisi B. Kalau saya kasih huruf misalkan di sini. Bidang sisi C sama dengan bidang sisi D. Begitu pula bidang sisi E sama dengan bidang sisi F. Luas dari setiap pasang persegi panjang dapat ditulis L misalkan luas. Ini panjang ada 2 kali panjangnya. Panjang ini 1, ini juga 2. Oke. Jadi panjang yang kuning yang kita hitung pertama misalkan. Nih. L sama dengan 2 kali P kali L. Luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Terus kemudian karena 2 kali ini 2, ada 2 yang sama, ukurannya sama, ada 2 warna kuning ini. Kemudian tambah dalam kurung 2 kali P kali T, 2 kali P kali T juga 2. Yang ini P kali T, yang ini juga P kali T luasnya. Selanjutnya yang warna ungu ada 2 juga di sini. 2 kali ini karena lebar berfungsi sebagai lebar, ukurannya sama dengan yang ini. Lebar 2 kali lebar kali tinggi. Ini ukurannya sama. Ini sifat distributif dalam operasi hitung penyebaran. Nah, rumus luas yang di atas ini 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali T kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi, bisa ringkas penulisannya. Artinya angka 2 kita keluarkan. Kemudian P kali L, P kali T, L kali T kita kelompokkan menjadi 1. Tadi kan terpisah, yang ini terpisah. Ini masih menyebar. Istilah dalam operasi hitung adalah sifat distributif. Kemudian kita bisa menulisnya dengan menggunakan sifat asosiatif. Kita kelompokkan, caranya bilangan 2 kita keluarkan sehingga tampak rumus luas dari bidang sisi balok L sama dengan 2
dalam kurung panjang kali lebar tambah dalam kurung panjang kali tinggi tambah dalam kurung lebar kali tinggi. Andai kan bilangan Pak yang dihitung apakah sama menggunakan yang di atas dengan yang di bawah sama hasilnya akan sama. Nah, akhirnya secara umum untuk menentukan luas bidang sisi balok, rumus yang digunakan adalah yang ini, yang kedua. Artinya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ini yang biasa kita gunakan atau yang umum digunakan. Kalau ditanyakan bisa tidak menghitung pakai rumus yang pertama itu bisa, nah bisa. Jadi kita sekarang sudah yakin rumus luas bidang sisi balok itu ketika dibedah memang hasilnya seperti itu, menghasilkan rumus yang seperti itu. Mengapa muncul angka 2? Karena tadi setiap pasang sisi yang berhadapan ukurannya sama besar, yang berwarna kuning yang ini dengan yang ini sama, sehingga bisa diringkas 2 kali panjang kali lebar. Kemudian yang hijau tertulis juga panjang, di sini tinggi, yang ini panjang juga tinggi, sehingga bisa ditulis rumusnya karena ada 2 persegi panjang, 2 kali panjang kali tinggi. Kemudian yang ini yang warna ungu, di sini tertulis lebar dan tinggi. Ini tertulis lebar dan tinggi, ada 2, sehingga muncul angka 2 kali lebar kali tinggi. Ini sifat distributif penyebaran. Bisa dikemas menjadi lebih ringkas penulisannya dengan menggunakan prinsip asosiatif atau pengelompokan. Caranya ya angka 2 dikeluarkan, sehingga 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah dalam kurung panjang kali tinggi tambah dalam kurung lebar kali tinggi. Nah, rumus inilah yang secara umum digunakan untuk menghitung luas bidang sisi balok. Nah, sekarang sudah tidak verbal lagi pengetahuan kita. Artinya kita tidak bertanya-tanya lagi dalam hati kita dari mana kok rumusnya seperti itu. Nah, ternyata memang ada asal muasalnya setelah kita bedah konsep luas bidang sisi balok. Insya Allah ini akan dipahami oleh kalian, karena ini soal yang mudah, ini belum menghitung. Nah, kalau kita sudah mengetahui rumusnya, marilah kita coba menghitung atau menentukan luas bidang sisi balok. Nah, sistematika menentukan luas bidang sisi balok. Ada gambar bangun ruang balok yang berukuran panjang 28 cm, lebar 22 cm, dan tingginya 20 cm. Berapakah luas bidang sisinya? Penyelesaiannya atau langkahnya ya sama dengan
mencari volume, ya kan. Pertama kita harus menuliskan rumus luas bidang sisi balok. Rumus luas bidang sisi balok seperti yang tadi. 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah dalam kurung panjang kali tinggi tambah dalam kurung lebar kali tinggi. Ini bermula ditemukan jika kita membedahnya, yaitu dengan menggunakan jaring-jaring balok yang tadi. Nah, kemudian kita huruf P ganti, P-nya karena 28 ganti dengan bilangan. L-nya juga kita ganti dengan bilangan 22. Karena di sini L. Kalau di gambar ini L sebetulnya. Ini tinggi, ini panjang. Tingginya 20. Ganti bilangan 20. Sehingga L ini sama dengan luas bidang sisi gambar di samping ini. L sama dengan 2 kali dalam kurung 28 kali 22 cm tambah 28 cm kali 20 cm tambah 22 cm kali 20 cm. Selanjutnya L sama dengan 2 dalam kurung 616 cm persegi. Nih, ini hasil dari 28 kali 22 menghasilkan bilangan 616 cm persegi tambah hasil kali dari 28 cm kali 20, hasilnya adalah 560 cm persegi tambah hasil kali dari 22 cm kali 20 menghasilkan 440 cm persegi. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita jumlahkan terlebih dahulu. Walaupun pada prinsip operasi hitung perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan, tetapi di sini ada tanda kurung. Ini perintah, tanda kurung ini perintah, seperti perintah harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga angka 2-nya tetap turun. Ini kita jumlahkan dulu. 616 tambah 560 tambah 440. Hasilnya adalah 2 kali 1616. Dari jumlah dari ini adalah 1616 cm persegi. Hasil akhir berapakah luasnya? Luas bidang sisi ini yang 6 sisi yang kita hitung, hasilnya adalah 3232 cm persegi. Mudah-mudahan ini sudah dipahami, tapi saya yakin ini akan dipahami karena ini tidak menyangkut pecahan. Kalau pecahan memang agak rumit misalkan. Tetapi nanti yang rumit ketika tinggi dari sebuah balok itu tidak diketahui, luasnya diketahui, panjangnya diketahui, lebarnya diketahui, tapi tinggi tidak diketahui. Itu agak rumit sedikit. Nantilah. Nah, untuk lebih memantapkan pengetahuan kita terhadap luas bidang sisi balok, marilah kita menyelesaikan
soal ini. Berapakah luas bidang sisi di samping? Jadi kalian harus menghitungnya. Bapak juga akan menghitung karena ini bilangan acak. Saya tidak mengadopsi dari buku yang mana. Ini saya gambar sendiri, bilangannya acak, sehingga saya pun belum menghitung. Saya tidak akan menjadi orang yang hanya pinter menyuruh, tapi saya tidak bekerja, misalkan begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insya Allah pemahaman kita terhadap rumus luas bidang sisi balok sudah tidak verbal lagi, karena sudah kita bedah secara bersama-sama. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.